Oke guys, kembali lagi ke YouTube saya Robi Gemes. Nah, hari ini pagi banget yo guys. Tuh, saya akan men-sharing ya, sharing gimana caranya dari cabung pecah ke bunga seperti ini. Terus ada juga yang seperti ini sampai jadi orange, terus bunganya pecah semua. Ini size besar juga ada, ini size kecil, under 12 cm nih ya guys. Tapi nggak tahu kelihatan nggak ini ya cabungnya kalian ya. Tuh, ini pada tebal juga. Nah, terus ada lagi yang semi cabung dan semi bunga di sini juga pecah. Tuh, ini ada varian red juga. Nah, settingannya mudah ya guys. Ini juga ada tuh. Jadi settingannya itu mudah banget ya guys, tidak perlu ribet. Ini berhubung saya juga habis WC ya, habis dibersihkan semua. Terus posisinya juga masih belum saya ketapang lagi. Nah, jadi tanpa lama-lama guys, saya akan sharing ya cara pecah cabung menjadi ke bunga. Terus pakan-pakannya gimana, nanti akan saya share semuanya. Nah, kalau treatment saya ya guys, dari size kecil, jadi saya mulai progres itu biasanya dari 11 13, terus 8 10 itu kalau mau cetak gacuan progres. Tapi kalau mau cetak gacuan yang juvenil biasanya saya mulai dari 14 16 apa 17 19 ya. Nah, kayak gini nih. Ulap ya guys ya. Nah, step pertama ya guys, kalau saya dari size kecil ya, size kecil seperti ini, itu saya kasih background full hitam gini ya kan. Saya kasih background full hitam, terus ketapang pekat ya guys ya. Background full hitam, ketapang pekat. Habis gitu tak kasih pasir guys. Pasti saya pasir karena nanti ketapangnya bisa tipis-tipis sendiri ya. Pasti auto tipis sendiri. Jadi kalau saya tak pasir hitam seperti ini ngomong-ngomong airnya awalnya segini ya, udah turun. Nanti ketapang itu akan tipis-tipis sendiri guys, tanpa kita harus ganti air terus ya. Nah, setelah ketapang itu tipis ya guys ya, ini air kan menjadi bening ya. Nah, air ini tidak perlu kita ganti selama air ini sehat ya guys, karena kita dalam proses menumbuhkan cabung ya, menumbuhkan cabung dari size kecil lah kayak gini. Nah, ini ya kelihatan ya mungkin ya guys ya dari kamera. Nah, ini saya taruh di semi outdoor karena setiap pagi matahari masuk dari sana ke sini dan juga ke sini. Nah, untuk pakannya guys, terus terang kalau untuk size progress seperti ini, itu saya menggunakan pelet pelet cacing dan maggot. Kalau untuk pelet guys, saya menggunakan pelet saya sendiri, yaitu pelet PPKM, tapi yang floating guys. Cuman untuk penggunaan pelet yang lain terserah ya, mau kepercayaannya masing-masing. Di sini saya juga pakai blood red parrot juga untuk ikan-ikan tertentu yang membutuhkan membutuhkan kadar yang lebih, pewarna yang lebih, kayak dwarf-dwarfan gitu. Nah, terus kalau untuk takaran pakan ya guys ya, saya biasanya berikan pagi itu maggot. Ini habis makan guys, saya juga ada maggot kering. Ini juga maggot kering yang fungsinya berbeda-beda, udah saya olah sendiri tapi tidak diperjualbelikan. Nah, untuk takaran pakan ya guys, takaran pakan ini
paling simpel guys. Saya setiap hari makan dalam 1 minggu. Saya ada puasa full 1 hari tanpa memberikan makan sama sekali ke ikannya. Nah, biasanya kalau kita bilang mulai hari Senin itu biasanya saya memberikan pakan pelet. Paginya saya kasih pelet beberapa butir ya, beberapa butir. Terus malamnya saya kasih maggot 1 ya guys, maggot kering 1. Tuh biasanya saya begitu. Selasa saya perlakukan juga sama, saya berikan pagi pelet, malam maggot 1. Hari ketiga guys, saya memberikan cacing tanah. Cacing tanah boleh, jangkrik boleh, terus udang basah boleh, udang jagung itu boleh. Nah, hari keempat guys, itu saya puasakan full, saya puasakan dan saya ajak interaksi minimal setiap ikan itu kurang lebihnya 10-15 menit. Selalu saya ajak interaksi ya guys. Karena kenapa kok selalu saya ajak interaksi? Agar ikan itu mentalnya juga dan adaptasinya juga terlatih ya guys. Karena untuk mental dan adaptasi ikan itu sangat penting untuk pertumbuhan warna, cabung dan lain-lain ya guys. Seperti di konten-konten saya sebelumnya, untuk adaptasi mental dan cabung, adaptasi dan mental itu mempengaruhi segalanya untuk perkembangan ikan. Nah, ini juga udah entah bunga entah cabung ya guys. Kalau yang ini ya di kepala ini, nanti tolong bantu aku komen ya guys, ini apa di kepala ini, saya kurang paham. Nah, prosesnya itu juga lama ya guys. Dari air ketapang pekat terus menjadi semi seperti ini. Nah, ini bisa menjadi seperti ini guys. Ini prosesnya lama guys. Ini kurang lebih 4-5 bulan ya, dari yang seperti ini. Jadi saya masukkan di tank seperti ini. Biasanya kalau saya 11-13 cm itu sampai pindah size ke sekitar 15-16 cm ya guys ya. Dari 11-13 begitu dia masuk ke 15 atau 16 cm guys, saya langsung ganti settingan full indoor dengan ketapang yang sangat pekat. Ini bening guys, dengan ketapang yang sangat pekat, tapi step by step ya guys. Pertama seperti ini dulu ketapangnya. Aduh, awalnya ketapangnya harus seperti ini guys, lama-lama menjadi pekat dan lebih pekat lagi. Dan backgroundnya saya tetap pakai hitam ya. Nih, ini tipis, nanti tambahin lagi setiap 3 hari tambah lagi, 3 hari tambah lagi, sampai betul-betul pekat. Dan saat di lampu seperti ini nggak kelihatan guys di ikannya. Ngomong-ngomong, ini juga lampu kandila tapi yang UVA UVB ya guys ya. Ini bukan lampu apa ya, bukan lampu view. Kalau yang ini bukan view ya guys. Ini juga nyalanya cuman pada malam hari sampai pagi hari. Ini berhubung konten saya nyalakan. Nah, gitu guys ya. Terus ada lagi guys settingan yang memang mewajibkan kita untuk memudarkan bar itu agar cabung dan bunganya itu bisa tumbuh maksimal. Tak berikan contoh lagi guys, kalau kita beli bahan yang setengah jadi. Nah, seperti ini si tomblo ada di TikTok saya sebelumnya. Datangnya polos guys, polos banget dan warnanya udah muren. Nah, ini saya taruh di background putih pasir malang hitam. Kenapa guys? Agar warnanya cepat ngedrop ya guys ya. Tuh, mentalnya kayak gitu guys. Nah, nanti untuk before afternya si tomblo ini bisa dilihat di TikTok saya ya. Sekarang cabungnya dia mulai tumbuh guys, bahkan sampai ke atas kalau di kamera bisa nangkep ya. Di tiap bar dia cabungnya udah mulai keluar. Ini juga saya treatment pakai pelet PPKM dan juga cacing ya guys, cacing tanah plus maggot. Tuh,
Kenapa guys saya selalu bilang pelet? Pelet itu dibutuhkan apabila kita itu butuh tahan size ya guys. Tapi kalau kita nggak butuh tahan size, nggak tanpa pelet full pakan hidup pun jadi. Ini juga ada guys, ini adalah treatmentan dari size kecil ya guys. Size kecil sekitar 18 cm. Dan ini memang mau tak buat, nanti coba main Juve, ini masih beginner. Nah, kelihatan ya guys, ini tak bening, tak pasmal hitam juga agar barnya nggak putar-putar banget. Kenapa ini tak bening, tak pasmal hitam guys? Karena ini sebelumnya waktu di size progress dia sempat tak orange kan. Ini sih winner guys, cuman dia belum berhasil untuk menang karena memang musuhnya jauh lebih bagus ya guys ya. Tuh, nanti dari cabung untuk pecah ke bunga itu saya menggunakan ketapang yang full pekat yang seperti tadi saya bilang ya guys. Nih, ketapang pekat banget, sampai ikannya di lampu seperti ini pun tidak kelihatan. Nah begitu ya guys. Ini juga habis saya kuras, yang dulunya ini sih santai kan saya, dulunya juga nggak ada bunga-bunga seperti ini. Sekarang sudah muncul guys bunga-bunga seperti ini, bunga solid ya kita bilangnya ya. Ini di size 24 cm. Nah ini juga, ini masih kecil guys, paling 23 mungkin ini guys. Nah itu guys, jadi pakannya itu saya yang menggunakan pelet PPKM saya sendiri, maggot, cacing tanah. Terus untuk mewarnai guys, saya pakai rese gento, blood red parrot, dan ini ada udang keringnya punyanya Mas Anggi, Firdaus sama Mas Dwi. Ini saya juga pakai ini untuk mewarnai. Ini untuk dwarf-dwarfan saya biasanya pakai blood red parrot tuh. Nah kalau nanti guys dari bening sampai ke pekat itu, dari air bening untuk menumbuhkan cabung sampai ngunci ke bunga memakai ketapang pekat, nanti ada step by stepnya. Kalian akan melihat sendiri guys, kalau cabungnya di ikan kalian itu sudah merasa penuh dan udah merasa cukup, saran saya ya guys ya, kalian ganti ke background hitam pasir malang merah dengan ketapang yang pekat dan lampu. Kalau saya pakai lampu itu sekitar jam 12 malam sampai jam 5 pagi, karena saya selalu bangun jam 5 pagi ya guys ya. Untuk lakukan aktivitas itu sudah saya matikan ya guys. Terus kalau dari pagi itu sampai malam lagi ya nggak saya nyalakan lampunya, tak biarin. Dan untuk takaran pakan ya guys, cukup perutnya itu seperti ini guys. Ini tadi habis makan satu maggot, perutnya juga nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil ya guys. Tuh kalau kalian lihat, nah segituan cukup ya guys. Jadi jangan over pakan juga, karena untuk over pakan itu bisa membuat ikan Anda menjadi tumbuhnya cepat besar, bukan malah maksimal tapi malah minimal ya guys. Malah jadinya minimal. Kalau untuk takaran kayak sesi ini 30 up, saya biasanya kasih sehari itu 5 maggot ya. Kalau pakai pelet PPKM saya hanya kasih 2 butir saja, 2 butir, bukan yang bulat kecil ya guys, tapi yang tenggelam. Bagi yang tahu, ini juga pakai 2 ya guys. Tuh. Hanya memakai 2 pelet PPKM saja dengan treatment yang sama. Jadi pagi pelet, malam maggot, Senin dan Selasa. Hari ketiga saya kasih cacing atau jangkrik atau udang, terserah kalian. Hari keempat full puasa 1 hari dan kita ajak main. Nah kayak gitu ya guys. Oke guys, tanpa lama-lama, apabila ada yang kurang jelas boleh tanya di komen, akan saya bantu ya guys semaksimal mungkin. Selamat mencoba, treatmentnya gampang dulu. Jadi untuk menumbuhkan cabung saya pakai settingan air bening, mau background hitam atau background putih bebas. Kalau pasir juga bebas guys, mau putih atau mau hitam. Yang jelas saya kejarnya di air bening dulu. Setelah cabung maksimal
saya kunci di background hitam, pas maru merah ketapang pekat. Untuk semua maru saya menerapkan hal yang sama. Oke, see you, selamat mencoba.